Pemilik depo air isi ulang di Kota Semarang ditemukan tewas di tokonya dengan kondisi dicor semen. Meski pandemi COVID-19 statusnya telah dicabut oleh WHO, Dinas Kesehatan Pati masih terus meminta masyarakat untuk siaga dan waspada. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Solo resmi mendaftarkan 45 bacalek mereka ke KPU Solo. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang pemilik toko air mineral di Kota Semarang ditemukan tewas di tokonya yang berada di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang. Saat ditemukan korban dalam kondisi mengenaskan, yang mana seluruh tubuh dicor dengan semen. Warga Kelurahan Keramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dikembarkan dengan tewasnya Irwan Huta Galung, pemilik depo air mineral di Jalan Mula Warman Raya. Saat ditemukan korban dalam kondisi mengenaskan, seluruh tubuh dicor dengan menggunakan semen. Diduga korban dibunuh beberapa hari lalu. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui kerabat korban, yakni Yuli, yang akan menemui korban. Lantaran kondisi toko tertutup dan terkunci, disertai bau tidak sedap. Kerabat korban kemudian meminta warga, yang juga pemilik lahan, untuk mengecek keberadaan korban. Saat dilakukan pengecekan, ternyata bau tak sedap tersebut bersumber dari lorong sela bangunan dan terlihat korban telah dicor seluruh tubuh dan hanya terlihat kaki bagian bawah korban. Setengah 12 siang, Mas. Tadi kan suami saya sama saya dari pasar. Terus Mbak Yuli, Pakde aku minta tolong dibuka pintunya, Pakde sudah 4 hari kok aku nggak ketemu Pak Iwan, Pakde, gitu. Saya kok penasaran di sini kok ada baunya, Pakde. Terus suami saya buka sama Mbak Yuli itu. Terus kok ada kelihatan kaki, sudah suami saya keluar sama gemeteran gitu. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka membongkar cor-coran berisi jasad manusia yang kemudian diketahui adalah Irwan, pemilik toko. Ada warga yang datang ke TKP di mana dia mencium bau, kemudian warga ini mengajak kepada pemilik tempat usaha ini, pemilik tempatnya ya, bukan tempat usahanya, jadi pemilik tempat yang kebetulan ada di belakang warung tersebut untuk mengecek. Nah, ketika dicek baru ditemukan dugaan adanya mayat. Kondisi mayatnya itu sendiri sudah Pak waktu ditemukan? Kondisi mayat pada saat ditemukan, mayat dalam keadaan di beton dicor, mayat dalam keadaan dicor dengan kaki terlihat ke atas. Itu posisi berdiri ya? Hah? Posisi terbalik dengan kaki di atas. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mayat korban dibawa ke kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sementara itu, tim Reskrim Polrestabes Semarang masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera Kota Solo resmi mendaftarkan 45 bacalek mereka untuk DPRD Solo ke KPU Solo pada Senin sore 8 Mei 2023. PKS menjadi satu-satunya partai politik yang mengawali pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Solo ke KPU Solo pada Senin 8 Mei 2023. Mereka mendaftar ke KPU dengan menggoes naik sepeda. Ketua DPD PKS Solo, Daryono, mengatakan bahwa pendaftaran serentak secara nasional bertepatan pada tanggal 8 Mei. Hal itu sesuai nomor urut PKS, yakni nomor 8. Alhamdulillah ini kita bisa mendaftarkan 100% BCAD 45 orang hari ini, dan insya Allah ya kalau syarat-syarat sedang diperiksa tapi insya Allah lengkap. Jadi kita tinggal nunggu selesainya cek dari KPUD.
hari ini kita daftar sengaja dengan tanggal 8 sesuai dengan nomor urut partai PKS. Serentak se-Indonesia untuk PKS. Dari DPP memang menginstruksikan untuk tanggal 8, cuma ada beberapa DPD yang kesulitan karena faktor administrasi. Alhamdulillah Solo bisa mengikuti serentak dari DPP, DPW, DPD. Daryono menyebut, tidak hanya soal tanggal serba 8 yang menyerahkan berkas, juga perwakilan 8 orang pengurus PKS Solo. Meskipun PKS mengkritik, pemilu 2024 ini secara sistem dan peraturan adalah pemilu yang masih membingungkan, lantaran juga belum jelas apakah akan menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Oleh karena itu, PKS meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera membenahi sistem pemilu pada tahun ini, agar peserta pemilu lebih siap. Pihaknya menambahkan, dari BCAD PKS Kota Solo yang termuda bernama Asma Amani Syahidah dari Dapil 3 Banjarsari Solo. Ketua KPU Solo Nurul Sutarti mengatakan bahwa baru 1 parpol peserta pemilu 2024 yang resmi mendaftarkan bacalek ke KPU Solo, yakni PKS. Kan ini sesuai dengan yang surat yang diajukan ke KPU, kalau akan mendaftarkan tanggal 8 jam 15. Berarti jam 15 lebih 2 dengan bersepeda itu sudah datang ke KPU mengisi buku tamu, kemudian sesuai SOP kita terima LO, ketua sekretaris dan juga Jadi yang partai politik utama yang partai politik peserta pemilu 2024 yang pertama kali mengajukan daftar calon legislatifnya untuk DPRD Kota Surakarta. Kalau ini ya proses diterima tinggal memberikan tanda terima, karena kalau sudah diterima ada dan lengkap, maka sesuai di sidang itu nanti bisa muncul tanda terima, kemudian juga PA, tinggal ini print, kemudian kita berikan ke ketua dan sekretaris ataupun yang mendaftarkan dalam ini. Dengan diserahkannya berkas ke KPU Solo, kini berkas BCAD dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut dinyatakan diterima. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pada 5 Mei lalu, WHO secara resmi mencabut status Public Health Emergency of International atau darurat kesehatan global untuk COVID-19. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Pati belum menerima instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait hal ini. Kini status pandemi COVID-19 telah dicabut oleh WHO pada 5 Mei 2023 lalu. Dengan demikian, pemerintah pun tetap berupaya mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan COVID-19. Dalam data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, pada 7 Mei 2023 lalu, terdapat 2 pasien rawat inap dengan komorbid, serta 39 orang yang melaksanakan isolasi mandiri dengan gejala ringan. Aviani Tritanti Venusia, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengungkapkan, pihaknya hingga kini belum menerima instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal pencabutan status COVID tersebut. Kendati demikian, pihaknya menyebut bahwa kasus COVID-19 di Kabupaten Pati melandai. Meski sudah banyak masyarakat yang melepas masker, masih banyak juga masyarakat yang masih menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dini. Pihaknya kini masih memberikan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Pati agar terus siaga dan waspada. Pasalnya ke depannya masyarakat akan hidup berdampingan dengan COVID-19, sehingga perlu ditekankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pati khususnya untuk tetap waspada, karena status pandemi yang dicabut ini bukan berarti bahwa virus COVID sudah
tidak ada di sekitar kita, tapi virus COVID itu tetap ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus bersiap dan selalu waspada untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Pihaknya menambahkan, dengan adanya pencabutan status pandemi COVID-19 ini, bukan berarti virus COVID-19 ini sudah sirna. Namun masyarakat harus tetap menjaga kesehatan dengan baik. Masyarakat juga dapat memproteksi diri dengan vaksinasi yang tersebar di puskesmas terdekat untuk bekal hidup berdampingan dengan COVID-19 nantinya. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya. Hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, 150 calon pekerja migran bidang perikanan ikuti program G2G ke Korea Selatan. Hakimu negeri jiwa raga kami. Pelatihan teknis fishing yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemaritiman dan Nelayan Pati atau LKNP di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ini diikuti oleh sejumlah 150 calon pekerja migran dari seluruh Indonesia. Dalam hal ini, anggota DPR RI Rianta
yang juga merupakan pembina LKNP mengatakan, Diklat Uji Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, khususnya di sektor fishing G2G Korea Selatan, adalah program government to government, di mana peserta yang mengikuti program tersebut tidak dipungut biaya 0%, khususnya BST KLM. Sebagai anggota Dewan, pihaknya meminta kepada peserta pelatihan yang nantinya berangkat ke Korea Selatan supaya tegas dan menjadi duta Indonesia yang baik. Jadi oleh karena itu, Ustaz sebagai anggota DPR RI nanti akan bersama pemerintah, bersama Presiden, bagaimana agar alokasi APBN untuk pembekalan kawan-kawan pekerja migran Indonesia dapat ditingkatkan. Sementara itu, Kepala BP2MI Jawa Tengah Pujiono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada LKNP yang telah menyelenggarakan bimbingan teknis serta pelatihan terkait kompetensi fishing untuk program G2G ke Korea. Pihaknya berpesan agar semua peserta mengikuti diklat uji kompetensi dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Mengingat bekerja di luar negeri harus punya kompetensi yang mumpuni, supaya bisa mengikuti aturan dan adat istiadat, budaya serta hukum yang berlaku di Korea Selatan. Selain itu juga penting agar peserta dapat lulus dan mengikuti tahapan-tahapan proses selanjutnya. Kami sampaikan bahwa untuk bekerja ke luar negeri, khususnya program G2G, agar calon pekerja migran mempersiapkan kompetensinya sesuai dengan bidang yang nanti akan dikerjakan di luar negeri. Kemudian kami berpesan juga kepada semua peserta agar mengikuti dengan disiplin penuh tanggung jawab, karena bekerja ke luar negeri harus punya kompetensi, sehingga ketika nanti bekerja di luar negeri tentunya bisa mengikuti aturan, adat istiadat, budaya, hukum yang berlaku di negara Korea Selatan. Sementara itu, Ketua Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan di Kabupaten Pati, Teguh Santoso, yang bertugas mempersiapkan dokumen-dokumen terkait persyaratan pendukung tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan, menjelaskan bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di Korea Selatan adalah BST KLM atau biaya sendiri. BST, alhamdulillah dari pelatihan Angkatan 40 ini mendapatkan subsidi, yaitu program BPM, pemberdayaan masyarakat, sehingga untuk BST-nya untuk Angkatan 40 ini agak gratis, difasilitasi oleh pemerintah dari anggaran negara. Sedangkan yang kompetensi di bidang kelautan perikanan adalah mandiri dengan biaya sendiri. Sebagai ketua lembaga pelatihan, pihaknya mengutamakan kualitas pelatihan dengan tujuan supaya calon tenaga kerja nantinya ketika bekerja di Korea Selatan mempunyai bekal yang cukup dan tidak kabur ke sektor lain. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Pati gelar kursus lisensi D tahun 2023 pada gelombang pertama yang diselenggarakan mulai tanggal 8 hingga 14 Mei 2023. Tingkatkan kapasitas dan pengetahuan pelatih sepak bola di Pati, Aska Pati menggelar kursus lisensi D yang dibuka pada Senin 8 Mei lalu. Kursus gelombang 1 ini dilaksanakan 8 Mei hingga 14 Mei mendatang. Dan gelombang kedua akan dilaksanakan pada 15 hingga 21 Mei mendatang. Pada gelombang pertama, diselenggarakan di 2 lokasi berbeda. Pada gelombang pertama, diselenggarakan di 2 lokasi berbeda. Materi teori dilaksanakan di Aula Dinpora Parpari, sedangkan materi praktik dilaksanakan di Stadion Joyokusumo Pati. Tak hanya itu, Aska Pati juga mendatangkan secara langsung pemateri dari PSSI Pusat, Didik Lestiantoro.
Hayyin Nukman, selaku Wakil Ketua 1 Aska PSSI Pati menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan visi misi Ketua Umum Aska PSSI Pati dalam membangun persatuan sepak bola noto prestasi. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari program kerja Aska PSSI Pati di tahun 2023 yang telah disepakati dalam Kongres untuk meningkatkan kapasitas pelatih sepak bola yang ada di Kabupaten Pati. Ini ada satu, pertama adalah melaksanakan misi Bapak Ketua Umum, bangun PS noto prestasi. Yang kedua, melanjutkan program kerja. Di program kerja yang sudah disepakati kemarin di Kongres bahwa kita akan melaksanakan lisensi D untuk peningkatan kapasitas pelatih di Kabupaten Pati. Sementara itu, Joko Ribowo selaku Ketua Panitia mengungkapkan, gelombang pertama akan difokuskan untuk peserta pelatih sepak bola lokal Pati, sementara gelombang kedua akan melibatkan peserta dari luar Kabupaten Pati. Pihaknya mengungkapkan, kursus lisensi D yang diadakan oleh Aska PSSI Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kapasitas dan pengetahuan kepada pelatih sepak bola di daerah. Untuk materi nanti instruktur ya yang bisa menyampaikan, mungkin lebih banyak ke teknik dasar tentang sepak bola. Harapannya Mas seperti apa? Harapannya nanti dengan pelatih yang bagus akan membentukkan atlet-atlet bagus tentunya di sepak bola di Kabupaten Pati. Dengan melibatkan peserta dari dalam dan luar Kabupaten Pati, diharapkan akan tercipta jaringan kolaborasi yang lebih luas dan dalam upaya meningkatkan kualitas sepak bola di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.